Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk rekan-rekan sekalian, mahasiswa teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Galuh, dan rekan-rekan yang lainnya. Salam sejahtera untuk semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba mencontohkan cara pengolahan data dari data yang didapatkan dari praktikum analisis saringan ya. Nah, sebagaimana yang kalian tahu sendiri ya, analisis saringan itu merupakan metode uji sampel tanah untuk menentukan klasifikasi tanah yang kalian uji gitu. Nanti tanah kalian itu masuk ke klasifikasi yang mana. Itu caranya dengan uji analisis saringan gitu. Ada juga yang menyebutnya itu sebagai uji ayakan gitu. Karena dalam metode atau prosedurnya kita akan menggunakan ayakan. Ayakannya yang berstandar ASTM. Nah, untuk standar ASTM itu ayakannya bagaimana gitu. Nah, kalian bisa lihat di modul. Nah, yang ini ada daftar ayakan standar ASTM beserta diameter ukuran lubangnya ya. Namun kita tidak akan menggunakan semuanya. Jadi sesuai yang terlampir di tabel ini kita akan menggunakan saringan nomor 4, 8, 16, 30, 50, 100, dan 200. Nah, nanti sampel tanah yang kalian bawa itu akan dikeringkan. Setelah kering, nanti dimasukkan ke dalam ayakan yang bersusun dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, setelah dimasukkan, itu tanah itu akan digetarkan menggunakan mesin, yaitu namanya shift shaker mesin gitu. Nanti digetarkan sehingga itu nanti akan terpisah-pisah tanah itu berdasarkan ukuran butirannya. Dari yang tertahan di saringan nomor 4 itu yang diameternya itu sampai 4,75 gitu. Sampai ini yang terkecil 0,075. Nanti bakalan kesaring tuh tanah berdasarkan ukurannya. Nah, nanti kita akan mencoba untuk membuat kurva distribusi ukuran butir gitu. Namun untuk membuat tersebut kita harus menghitung dulu properties yang dibutuhkan, yaitu properties yang ini. Seperti persentase tertahan ya, ada kumulatif tertahan, persen kumulatif tertahan, lolos saringan, dan persen lolos. Nah, itu nanti kita akan menghitung, akan mendapatkan nilainya di sini, nanti kita bisa gunakan untuk membuat kurva. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung praktekkan saja cara pengolahan datanya. Nah, ya langkah yang pertama, itu kalian jumlahkan dulu berat tanah yang tertahan di tiap-tiap saringan ya, semuanya. Langsung saja nih, saya pakai sum, kemudian blok, enter. Nah, ini saya mendapatkan nilai 491,5 gram gitu. Jadi, tanah yang saya uji itu seberat 491,5 gram. Yang di ayak itu jadi terpisah-pisah seperti ini berdasarkan ukurannya. Namun sebenarnya saya menggunakan tanah dengan berat 500 gram gitu. Tapi ketika proses prosedur praktikum berjalan gitu, ada beberapa gram tanah yang hilang gitu. Jadi sebisa mungkin ya nanti ketika kalian melaksanakan praktikum itu minimalisir berat tanah yang hilang gitu. Biar nanti hasilnya akurat. Nah, setelah mendapatkan berat tanah keseluruhan, itu kita akan menghitung persen tanah tertahan gitu. Nah, untuk caranya itu kalian bagi aja 2,5 dibagi 491,5 dikali 100. Jadi kita akan melihat nih persen tertahan di saringan nomor 4. Jadi berat tertahan di saringan yang ingin dicari, kemudian dibagi jumlah berat tanah, kemudian hasilnya nanti dikali 100. Nah, ini langsung saja ya, kita pakai kurung dulu. Ini dibagi jumlah tanah keseluruhan dikali 100. Nah, kemudian enter. Nah, di sini saya mendapatkan nilainya 0,51. Jadi, tanah yang tertahan di saringan nomor 4 itu seberat 2,5, itu persenannya 0,51% yang tertahannya gitu. Nah, ini kan pembagi yang ini juga sama nanti rumusnya, ini dibagi ini dikali 100, ini dibagi ini kali 100. Karena pembagian yang ini, yang berat tanah keseluruhan ini akan dipakai terus, maka ini dikunci ya. Menggunakan simbol dolar. Nah, kalau sudah begini, kalian bisa tarik secara vertikal ke bawah.
Jadi biar cepat ya buat menghemat waktu kalian gitu. Nah, setelah persen tanah tertahan sudah didapatkan, kita akan menghitung kumulatif berat tertahan gitu. Nah, untuk kumulatif berat tertahan, kalian tinggal tambah-tambahkan saja ini semuanya. Nah, karena ini tabel pertama, kalian langsung masukkan aja. Nah, untuk tabel yang kedua, ini kalian tambahkan yang ini, kemudian ditambah yang berat sebelumnya. Begitupun sama yang ini, nanti ini ditambah ini, ke bawah. Ini tarik aja ya ke bawah, biar cepat. Nah, kalau misalkan kalian nilainya ini sama, ini 491,5, ini 491,5, berarti perhitungan kalian sudah benar gitu. Tapi ketika kalian menghitung nih semuanya kumulatif, nilainya nggak sama dengan berat tanah keseluruhan, berarti perhitungan kalian di sini ada yang keliru. Bisa di cross check lagi nanti, soalnya ini harus sama. Nah, kalau udah benar, kita masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu mencari kumulatif persen tertahan. Ini caranya sama, untuk hitungan yang persenan yang ini, caranya sama ya, rumusnya sama semuanya. Kita langsung masukkan aja, ini dibagi ini dikali 100. Nah, ininya dikunci. Kemudian kita tarik ke bawah. Ini hasilnya nanti 100% ya. Nah, kalau udah 100% berarti hitungan kalian udah benar ya. Karena ini kan di PAN ya. PAN itu bukan berupa saringan, tapi berupa wadah yang nantinya menampung tanah yang berukuran lebih kecil dari 0,075 mm gitu. Jadi nanti ditampung, otomatis kalau misalkan berupa wadah kan tidak akan ada tanah yang lolos, bakalan tertampung semuanya. Makanya semuanya ketampung di sini. Ini kan nilainya kumulatif. Ketampung semuanya. Jadi 100% tertahan. Setelah itu kita masuk ke perhitungan kumulatif lolos ya. Untuk perhitungan kumulatif lolos itu ada dua cara ya. Untuk cara yang pertama, kalian kurangi saja ya, nilai berat tanah keseluruhan dikurangi yang ini tertahan. Nah, kalau sudah, ini kalian lanjut ke yang ini. Yang ini dikurangi berat tertahan yang di saringan nomor 8. Yang ini. Nah, ini kan 20,8 tambah 2,5 nanti hasilnya ini. Kalau misalnya dikurangi 489, hasilnya nanti 468,2. Karena yang tertahan 2,5 dari jumlah 49, jadi 49,5 dikurangi 2,5, yang lolos saringan itu 489. Nah, kalau yang ini, yang tertahan ini 23, 30 ya. Jadi yang lolos ini 468 gitu. Nanti kalau diterusin ke bawah, ini hasilnya akan 0 gitu. Karena di saringan yang PAN kan gak ada yang lolos. Jadi ini 0% yang lolos. Ini bisa ditarik ke bawah. Nah, ini hasilnya 0. Kalau 0 berarti udah benar. Nah, cara yang kedua kalian tinggal kurangi aja nih. Yang berat tanah keseluruhan dikurangi kumulatif tertahan. Nah, yang berat tanahnya dikunci. Nah, ini nanti nilainya sama aja gitu. Terserah ya, kalian mau pakai cara yang ke satu yang ataupun yang kedua, asalkan nanti nilainya sesuai, itu gak masalah gitu. Nah, untuk menghitung persen lolos, itu sama kan tadi, kita bagi aja ini, dibagi berat tanah keseluruhan, kali 100. Ininya kunci. Nah, kita tarik ke bawah ya, ini 0 juga nanti hasilnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah mendapatkan semua nilai-nilai atau properties yang diperlukan untuk membuat kurva distribusi ukuran butir ya. Nah, kalau kalian lihat modul, nah ini merupakan kurva distribusi ukuran butir. Jadi nanti kalian akan melihat ya diameter lubang sama yang di sampingnya ini persen lolos. Ini nanti bentukannya bakalan kayak gimana nanti tanahnya. Nah, langsung saja ya
caranya itu kalian blok dulu ya diameter lubang seperti ini, yang sampai 0,075 ya, ini berarti 0. Kalian bisa tulis aja, bisa ganti ya 0. Nah ini terus blok aja yang ini, kemudian kalian masuk ke tab insert, kalian cari yang chart. Nah ini ada simbol dropdown, kalian klik aja. Nah ini kalian bisa menemukan berbagai macam ya kurva, tapi kalian pilih aja yang ini kurvanya agar terlihat lebih smooth ya. Nah di sini kan tadi kita lihat yang ini tuh persen lolos, nah ini persen lolos, nah ini diameter lubang, ini diameter lubang. Kita lihat persenan yang kita pakai itu sampai 100%. Nah untuk diameter lubang yang kita pakai itu sampai 4,75. Jadi kita akan melakukan sedikit pengeditan untuk menyesuaikan dengan properties yang ada di sini. Jadi kalian klik aja ini 2 kali ya. Caranya itu kalian masuk, klik lagi nih. Kalian masuk ke simbol ini nih yang kayak diagram batang, kemudian ke axis option. Nah di sini kalian nentuin nilai maksimum sama minimumnya. Nah karena yang di samping ini merupakan persen lolos ya, untuk persenan itu paling kecil itu 0 dan paling besar itu 100. Kita ganti aja yang minimumnya 0, yang paling besarnya itu 100. Nah untuk mayornya ininya satuin aja ya, mayornya 30, minornya 1. Nah ini udah ubah kan ya, paling kecil 0, paling besar 100. Kalau yang bawahnya ini kita ganti ya, yang besar di sini, yang kecil di sini. Kita lihat dulu. Nah ini yang paling besar itu ada di sebelah kiri, yang paling kecil itu ada di sebelah kanan diameter lubangnya. Nah kita akan melakukan sedikit penyesuaian. Jadi untuk minimumnya ini kalian bisa 0 ya, karena ini 0. Kemudian maksimumnya, nah karena diameter lubang ini paling besar 4 ya, ini kalian bebas ya mau sampai 5 diameternya atau sampai 10, tapi nantinya nggak akan mempengaruhi bentuk kurva gitu. Tapi di sini saya coba 10 aja ya, biar sama kayak di modul. Nah kemudian mayornya ini 10, minornya ini satuin aja. Ini pilih yang maksimum axis value, kemudian logarithmic scale sama logarithmic scale sama value in reverse ordernya juga dicontreng. Nah kalau seperti ini udah ya, kalian tutup aja. Kemudian kita akan mengubah format kurvanya. Kalian pergi ke tab ini, quick layout ya, kalian pilih yang kiri bawah ini, klik. Nah jadi bentuknya akan berubah seperti ini. Ini lebih detail ya, ininya hapus aja. Kemudian kalian akan menambahkan ini, harus ditambahkan judulnya. Kalian pergi aja ke add element, ke chart title, masuk ke above chart, pilih yang above chart. Nah kalian namakan saja ini berupa distribusi ukuran butir. Nah ininya kan tadi persen lolos. Kalau yang bawahnya ini diameter lubang. Diameter lubang ini persen lolos. Kemudian ini. Nah kalau sudah seperti ini, kalian bisa langsung nih mencari nilai D10, D30 sama D60. Nah, D10, D30, D60 itu apa? Jadi D10, D30, D60 itu merupakan diameter yang bersesuaian, lolos saringan 10%, 30%, dan 60%. Nah, itu nantinya buat apa tuh nilai-nilai yang itu tuh? Jadi nilai-nilai tersebut nanti digunakan untuk mencari ukuran efektif ya, atau effective size, kemudian mencari koefisien gradasi atau kurvatur koefisien atau simbolnya CC, kemudian juga digunakan untuk mencari koefisien keseragaman atau koefisien uniformitas ya, atau simbolnya CU.
Nah, caranya yaitu kalian masuk ke menu insert ya. Ini sedikit diperbesar. Nah, kalian pilih yang shape, kemudian yang ini simbolnya. Nah, yang ini. Bebasnya mau yang ini, mau yang ini. Yang ini aja saya pilih. Nah, D10 itu maksudnya apa? Jadi D10 itu adalah diameter yang bersesuaian dengan 10% lolos saringan. Berarti yang ini 10% lolos saringan, ini kan persen lolos ya. Ini 10%, berarti di sini. Nah, ini kita sesuaikan ya. Nah, kita tarik garis ke sini. Kemudian lihat ini bersinggungannya di mana. Misalkan ini kan kalau dilihat bersinggungannya di sini. Kemudian tarik garis vertikal ke bawah. Nah, di sini kalian nanti bisa lihat nih nilainya berapa si D10 ini. Ini sedikit saya sesuaikan. Kira-kira di sini. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian saya tambahkan lagi untuk mencari D30. Ini D30 kalau dilihat ini bersinggungan di sini. Ini bersinggungan di sini ya. Nah, ini tarik ke sini. Kemudian saya tambahkan lagi yang D60 berarti di 60%. Ini kira-kira bersinggungan di sini ya. Nah, kemudian kalian ganti aja warnanya ya sebagai pembeda. Misalkan di sini saya ubah jadi warna hitam. Ketebalannya segini aja. Atau tipis aja ya. Yang ini saya ganti jadi warna oranye misalkan. Nah, yang ini ganti jadi hijau misalkan. Nah, jadi ini D10, D30 sama D60. Nah, kita juga bisa menambahkan ini ya, tanda. Di sini saya coba pakai insert. Nah, saya pakai textbook ya. Di sini kegedean. Textbooknya malah hilang. Di sini saya coba bikin lagi aja. Nah, ini 10. Ini ukurannya paling kecil aja, 8. Kemudian ininya dikecilin. Ini warnanya sedikit penyesuaian ya. Ini kalian ganti aja warnanya. Garis pinggirnya warna hitam, ininya warna biru aja gini ya. Nah, ini ketebalannya tipis saja. Nah, ini kalian tempatkan di sini. Ini D10 dan copy aja. Nah, ini D30. Ini D60. Nah, ini udah jadi. Kalau misalkan sudah seperti ini, kalian bisa langsung lampirkan di laporan ya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya terkait perhitungan D60, D30, dan D10. Nah, ini kan D10 ini merupakan ukuran efektif tanah gitu. Kalian bisa lihat nilainya. Ini saya zoom lagi aja. Nah, di ini ya,
di kurva ini kalian bisa lihat ini ada garis-garis vertikal, namun agak transparan ya. Jika kalian jeli ini ada kalau dihitung dari sini sampai sini 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dari 0,01 ke 0,1 itu 10 ya. Nah, cara membacanya itu kalian lihat aja. Kita akan mencari nilai D10 nih. D10 itu kan ini 0,1 ya. Nah, untuk batasnya di sini. Jadi kalau ini 0,1, maka ini 0,12. Maaf, ini 0,2, ini 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Oh, ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0, nah ini 1 berarti. Nah, kalian lihat aja nih, ini kan sebelum masuk ke 0,2. Nah, ini asumsiin aja sama kalian, kira-kira aja. 0,1 berarti 0,19 ini. Jadi nilai D10-nya itu 0,19. Nilai D30 ini berarti ada di 1, 2, 3, 4 ya. Berarti 0,4. Kalau D60 itu ada di 0,9 kira-kira ya. Namun kalian teliti aja ya yang presisi untuk menentukan nilainya. Nanti kalau misalkan udah dapat nilainya, itu kalian langsung bisa masukkan ke dalam rumus untuk mencari koefisien keseragaman dan koefisien gradasi. Kita lihat lagi ke modul. Nah, di sini ada koefisien uniformitas atau koefisien keseragaman dan koefisien gradasi atau CC ya simbolnya. Nah, ini masukin aja ke rumus. D60 tadi berapa, D10 berapa, masukin, dapat nilainya berapa. Kemudian sama ini koefisien gradasi juga, D30-nya berapa dikuadratin, kemudian D10 dikali D60 hasilnya berapa. Nah, nanti kalian akan mendapatkan nih nilai CU dan CC. Kemudian untuk menentukannya nanti ada sistem klasifikasi tanah ya. Yang sering digunakan itu yang dari AASTO sama ASTM. Kalau dari ASTM ini kan 4,7 ya. Kalau CU itu lebih dari 4, ini menandakan tanahnya keseragamannya baik gitu. Kalau ini CC-nya itu antara lebih dari 1 dan kurang dari 3 nilainya. Karena ini gak memenuhi ya, berarti ini jelek gitu koefisien gradasinya. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri juga di kurvanya bentukannya kayak gini. Nah, permodelannya kayak gini nih kurvanya. Kalian bisa lihat juga di modul untuk melihat ini tuh tanahnya masuk jenis tanah yang mana. Nah, di kurva ada ini kurva distribusi ukuran butir ada 3 jenis. Nah, ini ada yang pertama tuh yang ini ya, yang merosot tajam. Kemudian ini yang kayak perosotan ini agak mudun ya. Kemudian ini yang enggak beraturan. Nah, lihat yang ini masuknya kemana? Nah, yang ini masuknya ke yang ini. Nah, ini menandakan si tanahnya tuh ukurannya itu rata-rata gak beda jauh gitu. Persenannya gak beda jauh. Jadi gradasi ukuran dari yang terkecil ke terbesar itu gak ada yang paling mendominasi gitu. Semuanya hampir rata gitu. Ini menandakan bahwasanya jenis yang kedua ini well graded ya, tanah bergradasi baik. Kalian bisa lihat ini, baca aja. Kurva 2 mewakili tanah di mana ukuran butirannya terbagi merata di dalam rentan yang lebar dinamakan tanah bergradasi baik atau well graded soil. Nah, kalau yang kedua ini kan mudun seperti ini. Berarti tanah itu cenderung kebanyakan di ukuran yang ini. Di diameter ini, kebanyakan di diameter ini. Maka yang mendominasi yang diameter ini kebanyakan. Nah, ini disebut tanah yang seragam gitu. Uniformly graded gitu kalau istilahnya. Nah, kalau yang ini yang gak nentu kayak gini, ini berarti poorly graded atau tanah bergradasi buruk gitu.
Nah, nanti kalian juga bisa menyimpulkan sendiri di kesimpulan laporan bahwasanya tanah yang kalian uji itu masuk ke klasifikasi yang mana gitu. Nanti tinggal baca-baca aja, untuk standarnya ada yang mengacu kepada AASTO ataupun kepada ASTM gitu. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.